Patunggilan, warga GKJW dimanapun berada. Hari ini kita akan beribadah dalam rangka penutupan bulan Kespol tahun 2021 bersama GKJW Jemaat Tulurrejo di dataran tinggi Kota Batu, tepatnya di sebelah pemandian Selekta. GKJW Jemaat Tulurrejo yang terdiri dari 80 kakak, kurang lebih 200 jiwa dewasa dan anak-anak. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memasuki ibadah. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKJW dimanapun berada. Salam Patunggilan. Ibadah penutupan bulan Kespel hari ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi saat ini. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021, dilayani oleh Bapak Pendeta Imprima Kurnianto dan Majelis Tulurrejo. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Selama 1 bulan penuh, kita bersama-sama telah menghayati panggilan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun bulan kesaksian dan pelayanan akan berakhir, namun biarlah ibadah yang kita lakukan ini akan terus menyemangati hidup keseharian kita untuk terus bersaksi dan melayaninya. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita pujikan Kidung Jemaat 9 bait yang pertama dan yang kedua. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita membangun ibadah, mempertemukan batin kita dengan Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah penutupan bulan Kespel saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tema ibadah pada bulan Kespel, pada penutupan bulan Kespel kali ini adalah hidup untuk Kristus sebagai ciptaan baru. Mari kita sambut tema ini dengan bernyanyi dari PKJ 27 ayat 1 dan 6. Sebelum lebih jauh kita beribadah, bersujud di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya, kalau kita mau jujur memahami diri kita, Bapak Ibu, kita sebenarnya ini tidak layak beribadah kepada Tuhan karena dosa dan perilaku kita yang sungguh tidak seturut dengan firman-Nya. Oleh karena itu, semua terjadi karena kita tidak saling mengasihi. Matius 22 ayat 37 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Kami bersujud di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Kami ingin membangun ibadah. Kami ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi apa daya bahwa diri kami penuh dengan dosa. Oleh karena itu kami sungguh menyadari dan memahami bahwa kami adalah manusia yang tidak layak beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan kami, sucikanlah kami, supaya kami layak beribadah kepada Tuhan saat ini, supaya kami sungguh mendapatkan kekudusan karena pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita, supaya langkah-langkah hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak-Nya. Berita anugerah ini diberikan kepada setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya, terlebih mau mengakui Yesuslah yang menjadi juru selamatnya. Efesus 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jumat 395, bait 1 dan 2. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk bacaan terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon tuntunan kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini karena kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Imprima yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa darah kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34, yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan ayat 31 dan 32 dari Markus 4. Yang demikian bunyinya, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Berbahagialah tiap orang yang sungguh senang membaca firman Tuhan, terlebih-lebih melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, Shalom, salam patunggilan, semua sehat ge? Saya yakin baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah semua tetap sehat. Kondisi pandemi sudah kita lalui dan kita sekarang sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Walaupun di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang terdampak. Walaupun saat ini banyak orang secara ekonomi maupun secara psikologis masih terpengaruh oleh dampak pandemi yang sudah hampir 1 tahun. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana gereja yang harus berbuat? Mari kita memperhatikan bacaan kita hari ini tentang kerajaan surga. Sebenarnya orang memahami kerajaan surga itu hanya ketika dia sudah mati, maka dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana tentang kerajaan surga itu sendiri adalah juga tentang keadaan bagaimana kita hidup di dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Kita ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi. Nah, Bapak Ibu, upaya yang harus kita lakukan adalah mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada setiap orang yang membutuhkan. Perbuatan-perbuatan demikian bisa kita sebut adalah sebagai perkara menabur kebaikan, menabur benih-benih sukacita kepada orang lain. Ini sangat berbeda dengan konsep menabur supaya nanti kita bisa menuai apa yang baik. Kita berbuat baik kepada orang supaya kita nanti dibaiki orang. Itu beda. Sebagai murid Kristus, kita diharuskan menabur, diajarkan menabur. Sebab apa yang kita tabur nanti akan kita tuai
Dan yang kita tuai bukan karena kekuatan, kemampuan kita menabur itu, bukan. Di sebuah daerah ada daerah yang suka menabur bibit bunga. Dan yang tumbuh di sana adalah bunga semua. Banyak sekali. Bapak Ibu, saya mengambil contoh, ini bunga kalau orang Indonesia mengatakan pancawarna, nama aslinya hortensia. Ada orang sering mengeluh, bunga ini ketika ditanam diharapkan mekar besar, tetapi yang muncul kecil. Juga di beberapa tempat yang lain kalau penjenengan bersani ada bunga-bunga yang mekar besar. Tetapi para petani itu tidak putus asa, tetap berusaha. Walaupun kecil, maka mereka mengupayakan bagaimana bisa tumbuh bunga yang besar, yang indah. Kadang-kadang warnanya putih, lalu ingin bagaimana supaya ungu. Mereka mengupayakan, tetap berusaha. Walaupun ketika punya hasil, ketika berbunga tidak sesuai dengan harapan. Tetapi mereka tetap berusaha. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, berdasarkan cinta kasih Tuhan, kita yakin bahwa gereja juga harus tetap menabur. Siapa gereja? Adalah panjenengan dan saya. Yang di gereja maupun yang di rumah. Kita semua gereja, khususnya GKJW. Oleh karena itu dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan saat ini, dalam rangka menutup bulan kesaksian, setelah 1 bulan kita buka, dan hari ini akan kita tutup, Bapak Ibu, mari kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami bencana, misalnya Malang Selatan, yang sampai saat ini mungkin masih berusaha bangkit dari keterpurukan karena banyak bangunan yang rusak. Ada di sekitar kita Gojek, GoGrab, yang mangkal dari pagi sampai sore tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang gereja lakukan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tetap menabur. Kadang-kadang kita putus asa, kita sudah menolong orang dengan memberi sembako, tapi orang itu tetap saja kondisinya tidak berubah. Namun demikian, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah biji sesawi itu memang kecil, tetapi bila ditabur dan dia tumbuh, maka dia akan bermanfaat, berguna bagi burung-burung, bagi orang-orang lain. Oleh karena itu kita GKJW, walaupun kecil, tapi kita berguna bagi banyak orang. Walaupun kita ini hanya sekelompok gereja yang kecil di desa, tetapi kita yakin apapun yang kita lakukan untuk setiap orang, dengan tekun, Tuhan akan menumbuhkan. Sebab perubahan itu adalah hak Tuhan yang memberikan. Jemaat yang terkasih, GKJW ini memang kecil dari sekian banyak gereja yang ada di dunia, ada di Indonesia. Walaupun kita beberapa sebagian besar di desa, tetapi kita jangan kecil hati. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan melalui Markus, sekali lagi saya baca, tetapi apabila ia ditaburkan, yaitu biji sawi tadi, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Mari kita perhatikan itu. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Kita ini GKJW walaupun kecil, tapi kalau kita berani bersaksi dengan baik dan benar atas pertolongan tangan Tuhan, kita yakin bahwa GKJW akan menjadi lebih besar, bukan besar organisasinya, tapi lebih bermanfaat, memberikan pertolongan bagi banyak orang yang membutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, 2 Korintus 5 ayat 15, mari kita membuka Bapak Ibu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka dengan demikian, marilah kita juga bekerja melayani Tuhan, seperti Yesus yang juga sudah telah mati untuk kita, supaya kita hidup. Maka kita berusaha menjadi saksi Kristus, melayani setiap orang. Maka Yesuslah yang akan menghidupkan, membangkitkan keterpurukan. Bukan usaha kita, tapi Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang kuat perkasa
akan menolong saudara kita. Kita sebagai saksinya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita mengambil saat teduh. Jemaat, kami undang untuk berdiri bersama seluruh orang percaya di seluruh dunia. Mari kita baharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, warga GKJW dimanapun berada, marilah kita tutup rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini, dan marilah kita tetap menjadi saksi Kristus dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang pada saat pandemi ataupun saat ini mengalami bencana, baik yang di Malang Selatan atau di tetangga sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan dengan memperhatikan mereka dengan mewujudkan cinta kasih. Untuk menutup bulan kesaksian ini, mari kita terima sembako untuk saudara kita yang membutuhkan. Biarlah ini bisa dibagi kepada setiap orang. Mari kita tutup di dalam doa. Kami sungguh mohon kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi warga GKJW yang berguna, yang bisa menolong, meringankan beban saudara kami yang sangat membutuhkan dalam situasi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami di setiap gereja dimanapun berada, supaya apapun dilakukan oleh kami, gereja-gereja GKJW, bisa mewujudkan cinta kasih Tuhan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin tetap menjadi saksi. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Firman-Nya di dalam Mazmur 106, ayatnya yang pertama, sebagai dasar kita dalam mengumpulkan persembahan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, mari kita pujikan PKJ 265 baitnya yang pertama. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita mewujudkan tanggung jawab kita sebagai umat percaya untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara yang saat ini mengalami banyak kekurangan ataupun kebutuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga yang maha mulia, kami bersyukur berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih boleh menjadi saksi Tuhan. Kami telah menutup kesaksian dan pelayanan kami yang kami peringati dalam 1 bulan, tetapi hari-hari berikut masih banyak hal yang harus kami lakukan untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih setia melayani, baik di desa maupun di kota, di ujung-ujung, di pojok-pojok perkotaan, yang masih setia melayani Tuhan, mewujudkan GKJW yang berguna, yang mandiri, yang bermanfaat, yang melayani bagi sesama. Kami sungguh berdoa untuk mereka semua, supaya mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk merealisasi, mewujudkan kasih Tuhan bagi sesamanya. Juga saudara kami yang saat ini masih terkena dampak COVID, baik yang sedang dalam perawatan ataupun secara ekonomi terkena dampak virus corona. Tuhan, berkati mereka, berikan kemampuan mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukannya, khususnya para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, maupun satuan tugas di jemaat. Lindungi mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami sungguh berdoa untuk kegiatan-kegiatan jemaat, mulai dari jemaat di desa, di daerah, di pantai, di gunung, di kota, ataupun di tingkat majelis daerah. Juga saudara-saudara kami yang ada di Majelis Agung, yang memimpin kami semua. Berkati ya Bapa, supaya apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Persembahan ini kiranya menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sungguh kami mohon Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar kami boleh tetap setia melayani Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan, melalui harta kekayaan dimanapun yang Tuhan berikan, kami bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Berkati kami ya Bapa, supaya persembahan ini sungguh kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Datang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita saat ini dan saya undang semuanya bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah menuju hidup keseharian sebagai ciptaan baru. Kasihilah orang-orang yang saudara temui dan biarkanlah kehadiran cahaya Kristus senantiasa menyinari hidup saudara dan sesama saudara-saudara. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jumat 446 ayat 1, Setialah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan kembalilah kepada masyarakat untuk menjadi saksi Kristus yang mewujudkan kemuliaan Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang menciptakan dan melayani dunia, Yesus Kristus yang bersaksi bagi dunia, dan penyertaan Roh Kudus yang menyinari dunia, biarlah meneguhkan panggilan kita sebagai ciptaan baru untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan dan sesama kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.